Halo teman-teman, siapa di sini yang pernah mengalami kasus boot loop pada HP atau laptop? Mari kita bahas bersama-sama di sini. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang pernah mengalami atau menemui kasus boot loop. Memang kasus boot loop ini sangat familiar untuk pengguna HP terutama. Namun juga tidak memungkiri itu terjadi pada perangkat laptop. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pelajari dulu apa itu boot loop. Jadi, menurut literatur yang saya baca, boot loop ini adalah kondisi di mana perangkat HP atau laptop yang terjebak pada kondisi restart yang berulang sehingga perangkat tersebut tidak bisa masuk ke sistem operasi. Itu adalah pengertian dari boot loop itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu boot loop, mari juga kita pelajari ya teman-teman, apa penyebab dari boot loop. Nah, di sini yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Namun bila mana ada kekurangan, teman-teman nanti bisa menambahkan di kolom komentar. Nah, ini saya mulai dari HP dulu ya. Jadi penyebab boot loop pada perangkat HP yang pertama itu adalah yang sering saya temui, kasus boot loop karena memori penuh. Nah, ini memang hal yang sepele dan sering saya tanyakan kepada pelanggan, saya runtut kasusnya, kenapa sebelum kondisi ini terjadi ternyata memang kebanyakan para pengguna HP mengajukan notifikasi saat memori penuh. Jadi didiamkan saja, mungkin berpikiran ini pasti tidak akan ngefek, namun ini adalah masalah kecil yang bisa membawa masalah lebih besar lagi sehingga terjadi boot loop. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang sering terjadi juga karena gagal saat update sistem. Nah, di sini gagal di sini biasanya karena kondisi baterai itu pada kondisi kurang ya teman-teman. Intinya kondisi baterainya itu harusnya saat update itu minimal 70% ke atas. Jangan sampai terlalu minim, nanti takutnya saat proses update sistem itu belum selesai, terus perangkat HP tiba-tiba mati, itu bisa menyebabkan boot loop. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga penyebabnya adalah untuk teman-teman yang suka sekali oprek sistem, mencoba berbagai jenis sistem, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab perangkat HP lama-kelamaan akan terjadi boot loop karena tidak kompatibel dengan perangkat HP-nya, sehingga HP-nya terlalu bekerja terlalu over, efeknya seperti itu, boot loop. Nah, terus yang keempat ini adalah karena mendownload aplikasi-aplikasi yang mencurigakan. Ini juga bisa menyebabkan kasus boot loop. Kok bisa? Karena biasanya pada download aplikasi yang aneh-aneh itu biasanya itu menyebabkan muncul iklan ya teman-teman, sehingga itu awal mula terjadi crash pada sistem sehingga bisa terjadi boot loop. Nah, itu ada 4 yang menurut pengalaman saya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan lagi. Terus kita pindah ke kasus pada laptop atau komputer. Kalau pada laptop itu kasus boot loop itu bisa karena yang pertama sistem atau sistem operasi Windows yang rusak. Terus yang kedua itu mungkin karena perangkat keras. Oh iya, itu juga bisa terjadi pada HP ya. Jadi salah satunya juga saya tambahkan lagi untuk HP yang bisa menyebabkan boot loop itu
bisa jadi karena ada kerusakan pada perangkat keras, yaitu biasanya terjadi kerusakan di IC eMMC ya. Jadi tadi ada 5, saya ulas lagi ya. Saya ulas lagi di bagian yang HP. Yang pertama itu memori penuh, terus yang kedua gagal update sistem karena mati tiba-tiba. Terus yang ketiga adalah penggunaan firmware atau software yang tidak sesuai dengan perangkat HP. Terus yang keempat adalah download aplikasi yang berlebihan atau yang mencurigakan. Terus yang kelima itu adalah kerusakan pada perangkat keras atau IC eMMC ya, itu 5. Terus saya ulangi lagi, ini pindah ke bagian laptop atau komputer ya. Biasanya itu karena boot loop itu di laptop karena yang pertama sistem atau Windows-nya itu rusak. Terus yang kedua itu ada kerusakan pada hardware, biasanya atau harddisk yang rusak atau kondisi kesehatannya itu menurun. Itu bisa juga menyebabkan tidak bisa masuk Windows atau boot loop. Terus yang ketiga itu bisa jadi karena overhead ya. Bisa jadi. Nah, untuk overhead ini biasanya karena rusak pada perangkat hardware. Entah karena kipas tidak berputar atau mungkin waktunya pasta ulang, itu juga bisa terjadi ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengetahui hal tentang boot loop ini, saya harapkan adalah teman-teman lebih berhati-hati dalam penggunaan HP maupun perangkat laptop. Kalau yang ini sebenarnya video ini khusus untuk pengguna HP ya, karena masih banyak pengguna HP yang mohon maaf ini tidak mendiskreditkan ya. Kebanyakan kan masih pengguna HP itu yang RAM-nya rendah, terus penyimpanannya itu kecil. Nah itu biasanya terlalu dipaksakan. Nah efeknya seperti tadi, boot loop ya. Jadi mohon diperhatikan lagi. Dengan adanya video ini tujuannya adalah agar teman-teman tidak terjadi kerusakan pada perangkat HP maupun laptopnya, terutama HP ya, yang sering boot loop itu. Karena HP itu adalah menurut saya perangkat yang hampir 24 jam itu HP tidak pernah mati. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah tadi kita mengetahui apa saja penyebab perangkat HP dan laptop itu boot loop, selanjutnya kita akan membahas apa atau bagaimana cara memperbaiki perangkat HP atau laptop yang boot loop. Jadi pada dasarnya kerusakan boot loop itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kerusakan pada software, dan yang kedua kerusakan pada hardware. Nah, kalau kerusakan pada hardware itu kita harus mengganti hardware-nya. Terus kalau kerusakan pada software, kalau pada HP itu teknisi akan melakukan tindakan flashing ya. Jadi kategorinya hanya 2 itu. Kalau tidak software ya hardware. Itu juga berlaku pada perangkat laptop teman-teman. Jika kerusakan itu ada pada sistem yang rusak, maka ya kita harus install ulang. Kalau kerusakan ada pada hardware-nya, kita harus melakukan pergantian pada perangkat hardware yang terindikasi rusak tersebut. Jadi pada dasarnya itu sama, yaitu ada 2 jenis kerusakan, yaitu software dan hardware. Kalau untuk HP, kerusakan pada software itu kita akan melakukan flashing. Kalau flashing tidak bisa, kita berarti sudah masuk pada kasus kerusakan IC eMMC. Nah itu sudah masuk hardware. Itu kita harus melakukan pergantian pada
perangkat hardware-nya. Kalau pada laptop, kalau tidak bisa masuk Windows, jika kerusakan pada Windows, ya kita tinggal install ulang. Jika kerusakan pada hardware-nya, kita akan melakukan pergantian pada perangkat hardware-nya tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman perbaikannya. Harapan saya untuk teman-teman yang melihat video ini agar lebih merawat lagi perangkat HP ataupun laptopnya. Nah, mungkin teman-teman yang pernah mengalami kasus seperti ini bisa sharing di kolom komentar atau bisa menambahkan ya, bisa menambahkan penyebab lain dari kasus boot loop itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin hanya itu video yang saya buat. Jadi semoga video kali ini bisa menambah sedikit pengetahuan tentang masalah boot loop. Oke, terima kasih.